selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masuk kembali ya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya maskernya coba dipakai dulu ya, yang memakai masker. Sikap berdoa. Alhamdulillah. Jadi kita sudah belajar. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran dan kesiapan kalian ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Aulia, Sofi, Pandu, Ya. Putri, Aulia, Sofi, Putri, Pandu, dan Putri ya. ya Pak. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tumbuhan sahabat. Ya, jadi kita akan belajar tentang tema 1, keselamatan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga ya. Oke. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengamati. Setelah kalian mengamati, kalian akan menganalisis cara perkembangbiakan dari tumbuhan. Ya. Setelah itu, kalian juga mengamati dapat. Nah, ya. Jadi sebelumnya bahwa pembelajaran kita itu membahas tentang apa? Tumbuhan. Bagaimana tumbuhan berkembang biak. Seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Nah, sekarang di sini Bapak ada gambar ya. Silakan kalian mengamati gambarnya. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk kalian mengamati gambar di depan ini. Ini ada gambar 4 gambar. Ini gambar ke-1, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, kira-kira di gambar ke-1 itu gambar apa ya? Padi yang terkena hama ya. Nah, terus gambar kedua, tanaman jagungnya juga rusak. Nah, terus ini ada gambar ketiga. Ini pohon apa ya? Pohon kebun. Oh iya, bukan pohon, mohon maaf. Kebun cabai atau cengek istilahnya ya. Ini juga sama terkena apa? Ya. Nah, terus dari ketiga ini ada gambar keempat. Kira-kira nih gambar keempat itu apa ya? Jadi hubungan dari tiga gambar ini dengan gambar keempat itu kira-kira apa ya? Tidak bisa makan. Terus apa lagi? Karena kebuahannya rusak, jadi produksi makanan tidak stabil ya. Terus terjadi kelaparan. Ya, jadi kebayangkan sama kita kalau misalkan kita tidak menjaga tumbuhan dengan baik, apalagi tumbuhan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh kita, maka hasilnya apa? Kita akan mengalami kelaparan. Ya. Jadi mau panen gagal panen. Seperti halnya waktu kemarin kan harga apa? Cabai mahal naik berkali-kali lipat karena apa? Karena terjadinya gagal panen. Entah itu karena hama, entah itu karena faktor cuaca. Ya, itu. Nah, ini gambar yang ibaratnya kalian harus perhatikan dan pahami. Ya.
Nah, selanjutnya ini ada gambar tumbuhan. Kira-kira tumbuhan apa saja? Ada yang suka makan bawang? Nasi goreng pakai bawang. Kalau masak telur juga kadang-kadang suka pakai bawang. Kalau enggak suka. Kalau ada yang suka, ada yang tidak ya. Bapak juga suka kadang-kadang pakai bawang ya. Terus di sini ada wortel. Ada yang suka wortel? Suka. Oh, banyak, alhamdulillah ya. Terus bisa. Ya. Karena wortel ini manfaatnya apa buat tubuh kita? Nah, kalau pisang? Ya, pisang banyak apa? Ada zat yang bermanfaat bagi protein yang sangat menyenangkan. Nah, ini ketika kalian mengamati gambar ini adalah tumbuhan yang kira-kira berkembang biaknya dengan cara apa? Vegetatif, betul ya. Jadi tumbuhan ini adalah yang tumbuh dengan cara berkembang biak secara vegetatif. Kalau vegetatif itu berarti apa? Secara apa? Secara tidak kawin. Ya, secara tidak kawin. Kalau generatif itu berarti secara kawin. Nah, ini. Nah, tumbuhan juga di sini dengan cara generatif juga, tadi dengan cara vegetatif. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua yang harus kamu pahami. Yang pertama tadi secara apa? Vegetatif. Ya, itu ya. Nah, jadi tidak ada kalau vegetatif juga ada berbagai macam. Nah, di sini selain tumbuhan yang tadi, contoh-contoh tumbuhan yang tadi, ini juga ada. Nah, ya silakan diamati juga. Ini ada berbagai macam tumbuhan selain yang tadi. Nah, ini juga ada tumbuhan yang tadi. Ternyata bawang merah, pisang, dan nanas. Ini semua secara vegetatif. Nah, kalau nanas kira-kira kenapa dikatakan vegetatif? Oke, jadi terus kalau bawang? Berlapis yang kita Ayo suaranya dikeluarkan, ya. Nah, jadi kalau bawang merah itu cara apa tadi kan? Ya, terus kalau pohon pisang? Ya, dengan cara membentuk anak pisangnya. Jadi ketiga tanaman ini secara vegetatif itu mereka tumbuh dengan tunas. Dengan ya itu ya ini jadi tiga tumbuhan itu dikatakan vegetatif ya, jadi berkembang biakannya. Nah, kenapa vegetatif tidak secara kawin? Kalau generatif tadi kan dikatakan dengan cara kawin. Kenapa? Apa yang jadi perbedaannya antara generatif dan vegetatif? Oke, satu orang coba. Oke, Luna. Vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Terus? Kalau generatif? Kalau generatif melalui proses penyerbukan karena dia memiliki apa? Benang sari dan putih.
bicara bagaimana suaranya harus keras ya. Biar teman-temannya yang lain bisa mendengarkan. Ya, tadi betul kata Luna bahwa perkembangbiakan vegetatif itu cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Karena perkembangan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Oleh sebab itu, makhluk hidup baru memiliki sifat sama induknya. Contohnya seperti tadi kan, nanas. Nanas dikatakan tumbuh dengan cara apa? Dengan mengeluarkan tunasnya. Makanya dikatakan vegetatif tanpa ada ikut campur dari serbuk yang lainnya, ya. Jadi sifat nanas, satu nanas dengan nanas yang lain itu pasti akan sama, ya. Nah terus bawang merah juga sama, dia dengan tunas. Ketika tunasnya muncul, dia akan berkembang menjadi tumbuh dengan bawang-bawang yang lain, yang baru. Nah terus pisang pun sama, ya. Ketika pisang sudah matang, biasanya petani kalau misalkan memanen pisang, ada yang pernah lihat? Suka di gimana? Kemarin, jadi ditebas ya. Dia akan ditebas ketika sudah diambil buahnya, maka pohon pisangnya akan ditebas. Ya, ketika ditebas, apa yang terjadi kira-kira menurut kalian? Tumbuh lagi. Maka dia akan muncul tunas yang baru. Makanya akan tumbuh kembali. Ya. Nah, kira-kira tumbuhan apa lagi menurut kalian? Coba pikirkan dengan baik. Yang tumbuhnya dengan cara vegetatif selain ketiga tumbuhan ini. Kira-kira apa ya? Mangga. Terus apa lagi? Saksi atau mangga? Semangka kira-kira serbuk sari dekoratif atau vegetatif? Ayo. Gak apa-apa, kita kumpulkan dulu. Nanti kita akan cari tahu lagi. Pepaya dekoratif atau vegetatif? Oke. Terus kira-kira tumbuhan apa lagi yang ada di sekitar rumah kamu? Lidah buaya. Strawberry, oke. Nanti kita akan cari tahu lagi, ya. Kira-kira di rumah Mariana ada pohon apa? Oh, nggak ada pohon apa-apa. Nanti bisa ditanam ya. Kalau di rumahnya ada pohon buah-buahan, di rumah siapa? Strawberry doang. Bisa sih ada apa? Mangga. Nanti kalau manganya berbuah, oh jambu ada. Ya. Nah, itu ya. Jadi pahami ya bahwa tumbuhan ada berapa cara dari perkembangbiakannya. Apa saja? Kalau generatif bagaimana? Cara kawin. Kalau vegetatif tunas saja. Jadi tidak dengan cara kawin, maka dia akan tumbuh. Berarti kelapa generatif atau vegetatif? Kenapa? Karena memiliki tunas tadi ya. Itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita lihat
Ya. Nah, ini adalah tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita, apakah tidak semua tumbuhan dimakan? Tidak. Memang tidak semua tumbuhan dimakan, tapi tumbuhan juga merupakan sumber kehidupan. Kenapa tumbuhan sebagai sumber kehidupan? Karena kalau tidak ada pangan protein dari sumber makan Dan memiliki oksigen, banjir. Oke, Bapak minta Sanzi, Iqbal yang kelihatan untuk membacakan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Yang keras ya suaranya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas sebuah pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Awas, dan dataran tinggi Bumi, Sulawesi Barat. Jadi tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, tempe, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, itu ya. Jadi bahwa kita di negara Indonesia itu ternyata yang merupakan negara apa? Indonesia itu negara kepulauan. Kenapa dikatakan sebagai negara kepulauan? Ya, karena yang pertama negara kita itu adalah negara kepulauan karena setiap kita memiliki lautan yang sangat luas. Di mana kita mempunyai berapa pulau besar? Yang terbesar, pulau terbesar di Indonesia pulau apa saja? Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Itu adalah 5 pulau terbesar yang dimana dari kelima pulau itu kita memiliki berbagai macam tumbuhan. Ya. Nah, di dalam itu juga di garis Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ya. Nah, wilayah pantai termasuk apa tadi? Dataran rendah. Dan Indonesia juga memiliki banyak pantai karena dikatakan sebagai negara kepulauan tadi. Kalau negara kepulauan pasti Indonesia memiliki banyak pantai. Ya, potensinya banyak. Nah, terus dataran tinggi juga kita memiliki dataran tinggi, dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kira-kira kita berapa meter ya? Jadi kalau misalkan kita kondisinya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, maka daerah kita ini termasuk dataran tinggi. Ya. Nah, beberapa dataran tinggi di Indonesia tadi dikatakan ada Dieng di Jawa Tengah. Terus ada dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Ada dataran tinggi Alas di Aceh
Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi itu apa saja? Teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, makanya tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Padi tumbuhan. Nah, padi buat makan. Ya. Jagung di sebagian wilayah Indonesia itu karbohidratnya berbeda-beda. Ada yang makan nasi dari padi, ada yang makan jagung, ada yang makan sagu. Kalau misalkan di Irian Jaya itu sagunya dibuat jadi apa? Papeda. Jadi kalau misalkan nanti kamu nih sudah dewasa atau ada kesempatan pergi ke pulau lain di Indonesia, pasti akan memiliki banyak keragaman hayati. Ya, dari rumah aku mah makannya nasi, di sini mah jagung ya. Jagungnya kadang-kadang kan diolah dikupas dulu, terus dibuat mungkin ada yang dibubukin, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu kadang-kadang pakai kelapa ya, kayak jagung kayak apa? Ya mirip jasuke. Kalau jasuke modelnya, kalau ini agak sedikit asin-asin. Ya, diparut terus ya itu dimakan, diolah itu ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya? Gunung sagu tidak ada, tapi kalau pohon sagunya ada. Gimana kayak pohon sagunya kayak gimana, Pak? Nanti kita lihat ya. Nanti Bapak akan mencari tahu, nanti Bapak akan perlihatkan ke kamu pohon sagu seperti apa, bagaimana cara pengolahannya. Ya. Susu putih. Oh, yang putih, ya. Kirain susu putih. Mohon maaf. Kayak apa ya? Ya. Jadi, terima kasih. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD. LKPD ini untuk dikerjakan setiap kelompok. Jadi tuliskan nama kelompoknya, terus anggota kelompoknya siapa saja. Silakan di kelompok. Kalau yang nggak hadir gimana? Yang hadir tidak apa-apa, yang hadir saja dulu. Jadi yang nggak hadirnya Pokoknya mah yang di sini dulu aja. Iya.
Bebas. Pakai pulpen aja lah Bapak. Dan kita saksikan hasilnya tahap IPA oleh kelompoknya. Sekarang kelompok 1 oleh siapa? Presentasikan tentang perkembangbiakan. Ya, langsung ke hasil tentunya. Yang lain silakan. Ini adalah informasi tentang wortel. Siapa? Wortel berkembang vegetatif tidak secara Rawit. dan hanya memiliki satu induk wortel berkembang biak melalui tumbuhan. Yang pasti. Nama tanaman wortel, pisang, kelapa, nanas, cara berkembang biak vegetatif, keterangannya berkembang biak melalui tunas juga berkembang melalui tunas juga melalui Tulislah manfaat dari berkembang biakan secara vegetatif pada pulau ini untuk supaya dapat ditanam kembali. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Suaranya yang keras ya, biar bisa kedengaran. Oke, yang lainnya coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Berikut adalah informasi cara perkembangbiakan wortel. Wortel berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunasnya yang akan tumbuh kembali. Berikut adalah nama tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Ada bawang, pisang, nanas, wortel, dan kelapa. Cara berkembang biaknya adalah dengan tunas. Keterangannya karena secara vegetatif. Berikut adalah manfaat dari berkembang biakan secara vegetatif. Dapat membuat pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Oke, tepuk tangan buat Tuna. Wortel berkembang biak secara vegetatif atau secara penumbukan. Nama tanaman nanas, bawang merah, pisang, wortel, mangga. Cara berkembang biak vegetatif, dan vegetatif.
keterangan penyerbukan, lebih mudah untuk diambil. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya. Modal berkembang biak dengan cara vegetatif. Modal berkembang biak dengan cara penyerbukan. Diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nama tanaman, nanas, cara berkembang biak vegetatif, keterangan pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Bawang dengan cara berkembang biak vegetatif. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengah tengahnya akan tumbuh tunas. Pohon pisang vegetatif berkembang biak secara membentuk anak pisang. Wortel vegetatif tidak dengan cara penyerbukan. Mangga vegetatif mempunyai tunas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ini itu adalah kita juga harus bisa bekerja sama dengan kelompok. Ya, nah, alhamdulillah untuk materi hari ini kita sudah selesai. Ya, jadi kesimpulan materi hari ini adalah bahwa yang pertama, tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup, ya. Terus yang kedua, bahwa perkembangbiakan dari tumbuhan ada 2. Dari apa saja? Vegetatif dan generatif, ya. Nah, terus bahwa tumbuhan sangat bermanfaat dan juga sebagai sumber kehidupan. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah ya, banyak manfaat dan kalian sudah tahu untuk bahwa kita harus menjaga lingkungan, jaga tumbuhan, dan juga ibaratnya kalian harus menjaga alam dengan baik. Agar apa tadi? Agar tidak terjadi apa? Kelaparan, kekeringan, kekurangan bahan makanan. Oke, silakan. Beres.